bunda, sesuai dengan video aku kemarin, video yang part 2. Disitu kan saya akan menjelaskan tentang semua produk-produk apa yang perlu disiapkan ketika kita menjelang persalinan. Ya, di sini aku akan menjelaskan juga tentang produk-produk apa saja yang harus dipersiapkan dan produk atau barang-barang apa yang sekiranya tidak terlalu penting untuk bunda beli ya, karena itu biasanya akan mubazir biasanya. Oke, untuk yang pertama ini untuk slip suit ya. Slip suit bunda harus mempersiapkan, entah beli 2 atau beli 3 gitu, karena nanti perkembangan bayi itu sangat cepat. Jadi untuk persiapan saja. Untuk yang selanjutnya yang wajib bunda beli itu adalah untuk yang popok ya. Popok di sini kenapa saya kok belinya ini 2 lusin, dan untuk yang anak pertama dulu saya juga sudah beli 2 lusin, karena memang di sini saya tidak menggunakan pampers untuk bayi yang baru lahir. Saya biasanya menggunakan pampers itu ketika bayi sudah agak besar gitu, baru menggunakan pampers. Sehingga di sini saya sangat membutuhkan banyak yang namanya popok gini, popok kain. Untuk yang selanjutnya kemarin ini saya beli yang baju ini, baju lengan pendek ya bunda. Kenapa kok harus beli baju yang lengan pendek? Karena ini sampai bayinya umur 2-3 bulan itu tetap kepake gitu. Jadi harus beli setidaknya itu beli 1 lusin gitu, biar bisa buat ganti juga, selain nanti beli lengan pendek dan lengan panjang. Untuk yang selanjutnya ini untuk celana pendek. Ini biasanya digunakan ketika bayi sudah agak besar ya bunda, tapi tetap harus beli karena nanti ketika bayinya sudah lahir, biasanya sudah tidak punya waktu lagi untuk berbelanja, sehingga dipersiapkan dari sekarang. Untuk yang waslap selanjutnya, ini waslap ini saya nggak beli ya, karena ini sudah punya ketika saya melahirkan dulu yang anak pertama dulu ya. Waslap selanjutnya untuk topi, pengalaman dari tahun ketika anak pertama dulu, topi saya hanya punya 2 topi saja, dan ternyata itu kurang karena anak itu ketika sore, ketika pagi juga tetap harus pakai topi, jadi biar bisa ganti-ganti. Oke ya bunda, selanjutnya ini untuk yang sarung tangan dan sarung kaki wajib punya banyak, karena biasanya ketika bayinya sudah keluar, biasanya itu bingung mana yang tangan mana yang kaki, itu pasti nanti kewalahan biasanya itu. Seperti anak saya yang pertama dulu, saya masih punya sampai sekarang, jadi ini cuma beli 5 pasang aja. Ini selanjutnya untuk yang ini ya, gurita bayi. Ini nggak beli juga, karena ini yang punyanya kakaknya dulu masih bagus-bagus saya kira, jadi nggak perlu beli. Ada sebagian bidan bun yang tidak menggunakan gurita, sehingga ketika bunda nanti berangkat ke rumah sakit atau ke bidan, lebih baik juga mempersiapkan ini singlet ya, kaos dalam.
kaos dalam karena seperti waktu lahiran anak pertama dulu tidak membawa itu singlet atau kaos dalam, bingung nyarinya karena bidannya tidak menggunakan gurita. Tapi ketika di rumah saya tetap menggunakan gurita meskipun di situ pemakaiannya nggak terlalu kenceng. Yang penting bayinya nggak ketika kita menggendongnya itu kita nggak takut karena tulang-tulangnya itu kan masih sangat rawan gitu. Sudah ya Bun. Untuk yang selanjutnya, untuk baju lengan panjang. Untuk yang baju lengan panjang ini sebenarnya optional aja sih, karena ketika masih bayi itu biasanya setiap hari kan masih dipedong. Jadi saya di sini tidak beli, ini punyanya kakaknya dulu, masih bagus dan masih bisa dipakai. Ini baju lengan panjang, bajunya saja. Tapi untuk yang jumpsuit atau slipsuit tetap beli, karena nanti sewaktu-waktu kalau ada acara atau ada apa, biar tetap punya persediaan. Oke, selanjutnya ke ini kaos kaki. Kaos kaki ini sebenarnya digunakan ketika bayinya sudah agak besar ya. Jadi beli sekarang nggak apa-apa, nggak beli sekarang juga nggak apa-apa. Selanjutnya ini adalah songket ya, untuk nanti kita bawa ke rumah sakit. Oh iya, lagi-lagi masing-masing rumah sakit itu beda. Ketika saya melahirkan dulu itu harus bawa ini kain ini, karena memang rumah sakitnya menggunakan semacam itu. Ada juga beberapa rumah sakit di daerah Jombang sini ya, yang prosesnya itu ternyata sudah disiapkan dari rumah sakit. Untuk yang selanjutnya itu perlak ya Mam ya. Ini saya masih punya beberapa lagi sih selain itu, tapi kita beli lagi untuk perlak karena pengalaman dari kakaknya dulu perlu sekali yang namanya perlak banyak, karena kan yang namanya bayi itu kadang dibawa ke depan, terus ketika dia mandi gitu, jadi ditaruh di kamar juga, jadi tetap membutuhkan namanya perlak banyak. Karena lagi-lagi saya tidak memakaikan anak saya dulu pampers, dia pas itu yang sekali pakai ketika dia masih bayi, karena saya khawatir ketika dia masih bayi itu iritasi, karena kulitnya anak kan beda-beda. Oke, untuk yang selanjutnya itu ini kain untuk popok ya teman-teman, kain untuk popok. Ini sebenarnya masih banyak, cuma masih ada di lemari, belum dibongkar. Jadi ini seadanya dulu yang ada di luar. Yang paling penting itu bedong. Pengalaman dari yang pertama dulu, bedong itu sangat butuh banyak, dan ini digunakan ketika dia sampai sudah besar juga. Karena apa? Karena dia itu kalau bedong itu kan bisa buat selimut juga, kadang dia juga buat alas bawahnya juga ketika dia mulai bisa duduk atau apa gitu, masih tetap digunakan ya. Jadi di sini saya beli tiga dan masing-masing isinya 4. Ini pun di rumah juga masih ada, tapi tetap harus beli karena itu tadi tetap kita butuh yang namanya bedong. Yang terakhir ini
tas ya, nanti yang digunakan untuk ke rumah sakit atau ke rumah bidannya harus bawa tas itu nggak beli sih teman-teman, karena memang itu tuh sudah ada, jadi nggak perlu beli lagi. Itu tadi yang harus dibawa, harus dipersiapkan ya Bun. Oh iya, di sini aku mau menjelaskan tentang mana produk-produk mana yang mending di skip aja dulu ya, di skip aja dulu, nggak perlu beli, atau beli ya nggak apa-apa, cuma sedikit saja. Itu yang pertama itu produk-produk mandi, terus selimut, handuk, terus tas bayi, gendong. Itu lebih baik Bunda menyiapkan cukup satu saja, atau kalau Bunda sudah pernah punya anak, atau persiapan untuk anak kedua, mending di skip aja. Karena apa? Pengalaman dari anak pertama dulu, semuanya saya siapkan, mulai dari semuanya itu tadi yang sudah saya sebutkan, kayak alat-alat mandi, perlengkapan mandi, terus itu saya beli banyak, satu set gitu. Ternyata pertama tidak digunakan karena memang bayinya itu masih tidak menggunakan sampo, masih belum menggunakan lotion dan lain-lain itu. Jadi lebih baik tidak beli dulu. Selain itu Bunda, nanti itu pasti ada saudara, teman yang jenguk kita gitu, dan mereka itu pasti membawa hadiah yang kayak gitu. Jadi produk-produk itu ternyata tidak digunakan, malah numpuk gitu. Karena ya meskipun itu digunakan sampai mereka besar, tapi ketika sudah mendapatkan itu, lebih baik kita nggak usah prepare, silahkan boleh prepare, tapi jangan terlalu banyak ya. Selanjutnya penting dibeli adalah tisu itu juga sangat penting ya, karena ketika nanti bayinya itu biasanya kan masih itu namanya gumoh, terus atau biasanya habis pup atau apa, itu harus persediaan tisu ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini persiapan saya Bun, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe.